Nikita Mirzani barangkali tak pernah membayangkan keberadaannya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan saat hendak pulang dan melanjutkan kegiatan pada Kamis sore kemarin justru membawanya ke kantor polisi. Sang artis dijemput paksa setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Sekitar pukul 14:50 waktu Indonesia Barat 21 Juli kemarin, Nikita Mirzani digelandang polisi dari lobi utama pusat perbelanjaan. Penjemputan paksa Nikita Mirzani menandai babak baru dari dramanya dengan Dito Mahendra, pengusaha yang digadang-gadang merajut tali cinta dengan Nindi Ayunda. Ulah Nikita melontar sindiran pedas pada Dito dan Nindi di jagat maya, membuatnya tersandra kasus dan menyandang status tersangka di dunia nyata. Dan kepada awak media, polisi menyebut penjemputan paksa terhadap tersangka pada akhirnya harus dilakukan lantaran Nikita sendiri dianggap tak kooperatif serta abai dengan panggilan penyidik sebelumnya. Maka seperti inilah detik-detik saat Nikita Mirzani dijemput paksa polisi dari pusat perbelanjaan. Bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sekali lagi kami sampaikan berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta Selatan. Pada sikap tersangka NM yang cenderung tidak kooperatif selama penyidikan. Meski dalam beberapa kali siaran pers, penyidik sudah beberapa kali juga menghimbau kepada tersangka untuk kooperatif dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik selama proses penyidikan berlangsung. Kamis kemarin seolah menjadi salah satu hari paling suram bagi Nikita Mirzani. Meski kasus ini telah bergulir cukup lama dengan rentetan drama yang ada, namun tetap saja ada sejumput nestapa yang menyeruak di sana. Terlebih ketika Nikita Mirzani harus dijemput paksa sejumlah polisi berpakaian biasa di hadapan sang anak yang masih balita. Sang anak tampak menangis sembari sesekali berusaha ditenangkan Nikita Mirzani. Hari yang semula biasa-biasa saja berujung petaka. Mail, asisten Nikita yang juga berada di pusat perbelanjaan bersama sang bintang, menyebut peristiwa penjemputan kemarin itu benar-benar menghentak berlangsung begitu mendadak. Pun demikian dengan Fitri Salhuteru yang sempat bersama dengan Nikita di mal di kawasan Senayan tersebut sebelum peristiwa penjemputan paksa terjadi. Penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka NM pada Senin 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspons untuk dapat bermohon dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir di depan penyidik. Dari pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Selatan, Nikita Mirzani kemudian dibawa ke Polres Serang Kota. Dan hingga tadi malam, Nikita Mirzani belum jalani pemeriksaan lantaran masih menunggu kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid dari luar kota. Baru malam hari sang pengacara tiba. Tanpa melontar banyak kata, Fahmi menyebut penjemputan paksa kliennya adalah kewenangan penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Dan beberapa hari sebelum dijemput paksa, Nikita Mirzani masih lantang bersuara meminta penyidik juga segera memproses Nindi Ayunda atas kasus dugaan penyekapan terhadap mantan sopirnya. Meski Nindi juga tengah dicari polisi, namun justru Nikita Mirzani yang lebih dulu diamankan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Dan sejak dijemput paksa, polisi tentukan masa penahanan Nikita Mirzani berlangsung 1 kali 24 jam. Lantas apakah Nikita dibebaskan atau justru masa penahanannya akan diperpanjang? Tentu saja sesuai hukum acara pidana dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Nah, tapi ya itu menjadi kewenangan penyidik ya, cuma menjadi sebuah tanda tanya, ini kasus pencemaran nama baik.
Tapi prosesnya seperti ini, ada apa? Ya itu biar saja lah rekan-rekan media yang bisa menilainya dan bisa memantau, mengikuti proses ini seperti apa.